Shalom Shalom komunitas IPM yang luar biasa. Merry Christmas and Happy New Year. Biarlah damai Natal ada di dalam keluarga kita, dan biarlah kemenangan Natal ini membuat kita juga menang di dalam setiap pergumulan kita. Bergumullah untuk masalahmu. Jangan egois hanya menerima dan meminta pada Tuhan. Ambil waktu banyak-banyak untuk memuliakan nama Tuhan saat-saat ini, untuk kita dapat mengucap syukur atas kerelaannya datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita manusia yang najis ini. Awalilah tahun baru kita dengan semakin banyak berdoa dan semakin banyak memberikan ucapan syukur. Awalilah tahun baru dengan menabur benih yang terbaik, agar hasilnya dapat engkau nikmati di tahun 2016 ini. Jangan salah di dalam menabur juga hanya karena terintimidasi oleh ajaran yang mementingkan dirinya sendiri. Menabur pun harus tanya pada Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang memiliki kemampuan untuk mengurapi pemberianmu. Saya dan istri pernah punya pengalaman. Saat-saat kami sangat membutuhkan uang, justru Tuhan bilang tabur. Padahal jumlah uang itu cukup besar untuk ditabur, dan kami pun sedang sangat membutuhkan sejumlah itu juga. Tetapi kami memilih taat. Ketika kami memilih untuk taat pada kehendak Roh dan mematikan kedagingan kami menjadi damai sejahtera dan tidak menyesali tindakan kami itu. Awalnya saya sempat protes kepada istri, kenapa kita harus tabur ke tempat lain, sedangkan IPM sedang membutuhkan dana yang cukup besar untuk pengembangan pelayanan misi. Karena sekarang IPM juga punya misionaris yang melawat gereja-gereja kecil dan pulau-pulau yang perlu kita danai juga. Misionaris ini juga sudah beberapa kali kami utus ke Singkil, Aceh, Kalimantan, di pedalaman Kalimantan. Dan yang luar biasa sekali, kami mendapatkan laporan bahwa ada sebuah perusahaan yang cukup besar dengan karyawan ribuan di pedalaman Kalimantan, tetapi mereka mengakses streaming radio Heartline sehingga mereka dapat mendengarkan IPM setiap harinya. Meskipun mereka jauh di dalam hutan, tetapi mereka mendapatkan siaran IPM ini. Di sana tidak ada gereja, jadi mereka hanya dapat mengakses siaran-siaran rohani dari radio, Heartline, dan siaran IPM setiap harinya. Berbeda dengan kita yang di kota besar, banyak sekali fasilitas untuk kebutuhan rohani kita. Puji Tuhan. Tetapi Roh Kudus berkata, taat dan tabur dulu. Aku punya cara sendiri yang kamu tidak akan mampu pikirkan untuk mendanai lawatan itu. Kami memilih untuk taat. Saat kami memberikan persembahan itu, kami ditanya oleh hamba Tuhan yang sangat diurapin itu, apakah engkau telah menang terhadap masalahmu? Karena hamba Tuhan itu sempat mendoakan kami beberapa bulan sebelumnya dan memberikan benih untuk kami tabur juga. Kami beriman dan berkata, walaupun masih dalam proses, tapi kami yakin kami sudah menang. Karena tanda-tanda kemenangan itu sudah kami lihat. Kami katakan dalam nama Yesus. Akhirnya kami didoakan dan diurapi oleh hamba Tuhan yang sangat luar biasa ini. Jadi saya pun bukan mengajar menabur, tetapi saya juga mempraktekkan menabur dengan pimpinan Roh, bukan karena pimpinan atau keinginan atau kebutuhan saya, tetapi saya lebih taat kepada Roh untuk menabur di mana Roh perintahkan. Dalam kondisi kita diberkati atau kondisi kita masih bergumul, jangan pernah berhenti menabur, karena banyak masalah tidak bisa selesai karena kita tidak benar-benar serius menghardik awan tembaga itu. Awan tembaga itu menghalangi jawaban doa-doa kita, dan baru bisa tersingkir kalau kita menabur benih
karena benih itulah yang dapat menyingkirkan awan tembaga. Hanya saja pastikan Anda tidak salah menabur. Dari pelayanan Anda dapat mengetahui buahnya, apakah tempat itu layak untuk menerima benih yang Anda tabur dengan iman itu, atau tempat itu tidak layak karena hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Seperti halnya orang main saham, dia mempelajari dulu saham blue chip, mana yang paling sehat untuk dibeli, untuk dia aman berinvestasi. Atau seperti petani, kalau engkau memiliki lahan di dataran rendah, ya jangan menanam tanaman dataran tinggi, tidak akan berhasil karena pohonnya akan kerdil. Karena itu mintalah Roh Kudus yang pimpin Anda. Orang banyak ingin menuai tetapi tidak pernah menabur. Tidak mungkin hal itu terjadi. Jadi lawanlah dengan iman, dengan menabur benih yang unggul di lahan yang subur juga. Atau orang salah berharap, misalnya menabur benih jagung ingin menuai buah mangga. Jangan salah, dalam pengharapanmu menabur jagung, ya berharap menuai jagung juga. Tidak lebih dan tidak kurang, hasilnya jagung juga. Namun pengharapannya adalah jagung yang sebutir dapat menghasilkan beberapa tongkol jagung yang masing-masing tongkolnya isinya ratusan bahkan ribuan biji. Jadi selalu ada pelipat gandaan benih. Orang akan kenyang tapi tidak mau makan, mana bisa. Yang terjadi ya masuk angin. Banyak orang tahu dirinya memiliki masalah tetapi tidak mau bergumul untuk bisa menang. Tidak ada orang sukses yang tidak bergumul. Orang sukses bukanlah orang yang tidak memiliki masalah, tetapi orang sukses adalah orang yang mau bergumul untuk menang dari permasalahannya. Sehingga begitu dia keluar, dia tahu di mana letak kemenangannya. Banyak orang yang sakit kronis bahkan sudah divonis dokter umurnya tinggal beberapa bulan. Namun orang itu tidak putus asa. Doa terus-menerus, bergumul, dia perangi sakitnya. Akhirnya umurnya bisa bertambah beberapa tahun. Bahkan ada anggota IPM yang setia mendengar IPM yang terkena sakit kanker darah stadium akhir di akhir tahun 2014. Dia divonis dokter hidupnya tinggal beberapa hari. Bahkan dokter berkata tidak melewati 2014. Tetapi di hari-hari menjelang kepulangannya, dia mau menyerah. Dia membaca buku Say Energizing Hope. Bahkan setiap kata-kata iman dia beri stabilo. Dia berusaha keras menambahkan energinya dalam pengharapannya. Dia bersaksi di dalam acara Kopdar IPM pada akhir 2014 itu. Dan saya meminta hamba-hamba Tuhan yang hadir maju mendoakan, sepakat mendoakan untuk dia bisa menang dari pergumulannya. Walaupun dokter memvonis usianya hanya tinggal 2 minggu, tetapi kami percaya kuasa pengharapan itu lebih dari itu. Dia memerangi pikirannya sendiri dan yang telah mendengar vonis dokter itu. Intinya dia memiliki energi baru di dalam pengharapannya dan akhirnya dia menemukan dan dia bisa menikmati hingga hari ini. Dia menjelang 2015 dia memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik. Bahkan sempat waktu itu dia bersama-sama dengan Sis Mary Riana menyaksikan launching filmnya bersama-sama. Dia begitu mengagumi Mary Riana dan akhirnya dia menemukan bertemu dengan idolanya dan semangatnya semakin berkobar-kobar. Dan hari ini kondisinya lebih baik daripada akhir 2014. Elia Paul Ang dalam Inspiratif Power Ministry.